أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالنية الفتوح والبلوغ والرسل وتوبة النصوح إلى رسولنا حبيبنا وشفينا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رضي وصلنا على فضل الكتاب إمام محمد نووي بن مرد ثم رضي وصلنا الإمام شيخ الدين أحمد بن حجر العسقلاني فرد الحسن بن إبراهيم الله تغفر لهم وارحمهم على درجته في الدنيا وانفعنا بأسرارهم ونورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والنفع والانتفاع للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركاته في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in beserta kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampingi masih terus istiqamah guru kita Al-Ustaz Muhammad Daud Muslim. Semoga Allah berikan kesehatan afiat, Allah berikan panjang umur, Allah jaga lahir batinnya, Allah berkahkan kehidupannya, berkahkan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad, di sini dijelaskan bahwasanya ada daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bi thalathin baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman di mana umatku. Di sini pakai fiil mudhari, berarti di waktu yang akan datang. Ini waktu bisa kejadian. Apa kejadian ini? Kata Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan terjadi suatu di mana umatku yang kabur daripada ulama, dia menjauh dari ulama wal fuqaha dan para ahli fikih. Maka di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fayabtaliyahumullahu bi thalathin baliyat. Maka Allah akan menurunkan 3 bala. Ini belakang dengar enggak nih? Di mana nanti kata Nabi, suatu zaman umatku yang jauh dari ulama dan para fuqaha, maka Allah akan turunkan 3 bala. Nabi mengatakan zaman dulu, mungkin kita sekarang umatnya nih para anak muda, mungkin dari kita ada yang banyak yang jauh daripada ulama wal fuqaha dan para ahli-ahli fikih. Di sini kita diwajibkan untuk mencari ilmu, jangan berdasarkan berdalih bahwasanya saya mah nggak tahu ilmunya jadi nggak dosa. Itu salah.
Suatu hukum nggak berlaku apabila ilmu tidak masuk ke daerah itu. Mungkin zaman sekarang itu tidak ada namanya daerah yang tidak dimasuki oleh ilmu. Nih dengerin yang lain ini jangan dianggap sepele karena berkaitan dengan keseharian kita. Di mana dikatakan orang bodoh itu sering kita baca di kitab-kitab fikih. Itu kalau misalkan hukum tidak berlaku kalau orang nggak tahu, berarti kan bodoh namanya. Itu syarat dari bodoh itu adalah apa? Tidak masuk ilmu kepada satu wilayah itu. Kalau zaman sekarang nggak ada wilayah yang nggak pernah dimasukin oleh ulama. Dari HP pun kita bisa mendengar ulama ceramah. Jadi setiap daerah itu tidak ada yang tidak ada dimasuki oleh ulama, pasti dimasukin semua. Berarti kita ini tidak termasuk orang bodoh. Kitanya aja tidak mau menuntut ilmunya di situ. Maka orang kabur dari ulama dan fikih dan para ahli fikih, maka Allah akan turunkan 3 bala. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan atas pekerjaannya. Tuh yang pertama. Kalau misalkan pengen berkah dari kita kerja, dari kita usaha, dari kita semua berbuat apapun, jangan pernah jauh daripada ulama. Makanya guru saya pernah ngomong, dulu mungkin diamanatin sama Buya waktu di Depok itu diamanatinnya begini. Setinggi-tingginya derajat kamu, setinggi-tinggi pekerjaan kamu, jangan lupa ngaji sama ngajarin ngaji. Tuh, ngaji sama ngajarin ngaji. Akhirnya ustadz saya pernah cerita, dulu ada temannya alumni dari pesantren yang di Depok. Itu kerjaannya mungkin income-nya itu per bulannya puluhan juta, bukan omset, income. Buat dia puluhan juta, tapi dia gak ngerasain namanya ketenangan hidup, keberkahan hidup gak ngerasain. Dia teringat omongan Buya bahwasanya kalau misalkan kita belajar, kita bekerja setinggi apapun, jangan pernah ninggalin ngaji sama ninggalin ngajarin ngaji sama orang. Walaupun kita udah jadi presiden misalkan, jangan lupa ngajarin ngaji, walaupun ikro, walaupun ngajarin tajwid kepada anak-anak, itu lebih mulia. Karena kenapa? Di situ pembentukan anak-anak berdasarkan dari kecil gimana kita bentuknya. Itu ketika dia ingat omongan Buya seperti itu, dia melakukan ngajar ngaji, dia ngelakuin di rumahnya ngajar ngaji, anaknya ikro segala macam. Itu dia mendapatkan keberkahan dan ketenangan hidup. Usahanya lancar, hidupnya barokah. Makanya di sini berdasarkan hadis Nabi, orang yang jauh dari ulama, yang pertama Allah akan angkat keberkahannya daripada pekerjaannya. Ada orang yang bekerja itu sebulannya bisa mendapatkan ratusan juta, tapi tidak bisa merasa cukup atas apa yang dihasilkan. Tapi ada orang yang bekerja pas-pasan, misalkan 1 bulan sesuai dengan kebutuhannya, tapi hidupnya bahagia. Itulah yang disebut kebarokahan. Makanya salah satu keberkahan kita hidup, apalagi kita sedang bekerja atau bikin usaha, salah satunya jangan jauh dari ulama, jangan jauh daripada majelis ilmu, jangan jauh daripada orang-orang yang memberikan nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin itu pemimpin yang zalim. Kategori zalim ini adalah menempatkan sesuatu bukan pada fungsinya. Jadi yang kita lihat misalkan pemimpin A zalim, pemimpin B zalim, kita lihat itu mungkin sudah banyak terjadi. Karena kenapa? Banyak orang yang jauh daripada alimil ulama, apalagi sampai meremehkan, apalagi sampai mencaci maki ataupun yang lainnya, jauh dari kata hidup barokah dunia dan akhirat. Di dunianya sengsara, apalagi di akhiratnya. Karena apa? Karena al ulama warasatul
anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kenapa dikategorikan pewarisnya para nabi? Karena ilmu yang disampaikan oleh para ulama nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sholat, emang dari mana? Kita pernah lihat Nabi sholat nggak? Pernah lihat Nabi sholat nggak? Kita tahu ruku kayak gitu, tahu sujud kayak gitu. Kita pernah lihat Nabi sholat nggak? Tapi kita tahu dari mana? Yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, yang sanadnya nyambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira orang yang ngajarin kayak gitu itu nggak punya nilainya di diri kita. Kita kalau nggak ada orang yang ngajarin kita seperti itu, maka kita nggak kenal namanya sama Tuhan kita. Kan yang viral tuh, laulal murabi ma'aruftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal Tuhanku. Itu orang bikin banyak status seperti itu, tapi dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Banyak yang seperti itu. Makanya jangan jauh-jauh dari para ulama agar diberikan pemimpin yang baik, yang bijaksana. Yang terakhir, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, orang yang jauh dari ulama ganjarannya apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia bakal keluar dari alam dunia tanpa adanya iman. Walla'udzubillahi min dzalik. Orang hidupnya itu bukan tergantung dia semasa hidupnya baik atau tidak. Tapi orang yang baik itu bisa dilihat itu ketika nanti kehidupan akhirnya dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya kita jangan meremehkan seseorang. Karena dulu banyak kisah ada seorang pelacur yang hidupnya banyak dosa, tapi dia dengan wasilah memberi minum seekor anjing yang kehausan, dia beri minum, itu menjadi wasilah dia masuk surga. Kita yang begitu mulia, yang kita merasa diri kita selalu taat sama Allah, ngerasa diri kita selalu datang ke majelis ilmu, itu jangan pernah sekali-kali melihat buruk kepada seseorang. Karena kenapa? Karena tingkatan seperti itulah yang membawa kita kepada derajat yang lebih rendah. Kita melihat orang lain rendah, justru kita lagi merendahkan derajat yang ada di diri kita. Makanya kalau misalkan orang pengen hidupnya husnul khotimah, banyakin husnuzon kepada orang. Kita nggak tahu, dulu ada kisah seorang ustadz miara burung. Seorang ustadz miara burung itu dilatih selalu membaca zikir. Burungnya itu membaca Allah, Allah, Allah. Ketika itu burungnya ditabrak sampai sakaratul maut. Itu burungnya saking sakaratul mautnya dia sampai kelojotan. Itu si ustadz nangis. Nangisnya bukan karena burungnya mati, bukan. Karena kenapa? Dia mikir, burung saya aja yang setiap harinya melantunkan lafaz Allah, 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 itu meninggalnya dalam keadaan tertabrak dan sakaratul mautnya separah ini. Apalagi kita yang jauh dari Allah, yang jarang berzikir kepada Allah. Makanya baik buruknya seseorang jangan dilihat ketika hidupnya, tapi bagaimana baik seseorang itu ketika nanti sakaratul mautnya dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang yang tadinya baik belum tentu meninggalnya husnul khotimah. Orang yang tadinya buruk belum tentu meninggalnya su'ul khotimah. Makanya di situ ditekankan bahwasanya wajib hukumnya husnuzon kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna. Ya, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Jangan sekali-kali kita suudzon kepada sesama makhluk Allah. Dan salah satu tandanya orang yang bakal mati su'ul khotimah dikatakan oleh Nabi, jauh daripada alimil ulama. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia bakal keluar dari dunia tanpa membawa iman. Iman itu adalah salah satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bisa sholat? Karena kita ada iman, percaya kepada Allah. Kenapa kita bisa ngaji? Karena kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang 3 poin ini
menjadi patokan kita. Ayo untuk sama-sama memperbaiki diri kita lagi. Jangan jauh-jauh daripada alimul ulama, jangan jauh-jauh daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, karena ini yang menjadi wasilah kita, memberikan kita husnul khatimah ketika sakaratul maut. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqihim wal ma'afati minal fitani da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, luar biasa ya ilmunya. Mudah-mudahan kita semua